Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimakumullah, kembali ulun pangajar Bapak Ibu seberataan, mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini mengawali kegiatan siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberinya kemudahan sehingga kita dengan mudah bisa datang ke masjid melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 perjalanan yang oleh Allah akan selalu dilindungi dan akan dijaga. Pertama, perjalanan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata Rasulullah, diberikan jaminan keselamatan baginya. Orang yang tulus ikhlas tujuannya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Yang kedua, dijamin oleh Allah, diberikan jaminan oleh Allah keselamatan orang yang ikhlas, orang yang benar-benar tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, yang terakhir, dan diberikan jaminan oleh Allah orang yang berangkat ke medan perang untuk berperang melawan orang kufar, orang kafir. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu diberikannya perlindungan, amin. Diberikannya keselamatan, amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, amin. Karena kita mendengar sekarang setiap hari selalu ada bencana alam di mana-mana, termasuk di negeri kita. Beberapa tempat di waktu kita ini akan sudah terjadi gempa, sehingga orang yang punya rumah yang bagus, yang baik, ya hanya dengan beberapa detik saja begitu terjadinya gempa, banyak bangunan yang runtuh, banyak bangunan yang rusak, banyak manusia sekarang yang mengungsi karena banjir, karena angin, bermacam-macam bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagi kita, terutama di kampung kita ini. Mudah-mudahan di daerah kita ini, mudah-mudahan jaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama jangan lupa selalu baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita orang yang beriman, kualitas iman kita akan teruji bagaimana kita dengan salawat dengan Nabi. Makin kita banyak bersalawat kepada Nabi, makin kuat kualitas iman kita, makin baik. Makin banyak kita membaca salawat kepada Nabi, makin iman kita makin kuat. Makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, makin kuat iman kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
tidak ada bangunan. Yang ada bangunan rumah, tapi bukan ada yang tinggi, ada bangunan. Sehingga di Mekah itu apalagi kalau sekitar Ka'bah itu keliling Ka'bah, ya kan? Ada namanya Bukit Abi Qubais, ada namanya Jabal Umar, ada namanya Jabal Ka'bah. Pokoknya seluruh keliling Baitullah ini dikelilingi dengan gunung. Ini dulu. Kalau sekarang sekeliling Ka'bah ini bukan gunung lagi, sekeliling Ka'bah ini bangunan yang tinggi. Apalagi yang namanya Tower Zamzam, itu bangunan paling tinggi. Itu bangunan yang paling besar memakan biaya di dunia. Bukan hanya di Mekah, di dunia. Nah, menurut sekarang kalau kita duduk, insya Allah kita akan melihat itu duduk. Ya, kita lihat aja bangunan-bangunan yang bertingkat. Semua gunung itu sudah diruntuh, bangunan di gunung itu sudah diruntuh, dibuat karena terowongan, dibuat macam-macam, dan sekitar sekitar itu bangunan yang bertingkat dengan gedung-gedung yang tinggi, yang paling tinggi dan besar. Jadi kalau sekarang duduk setelah keluar masjid, ya kecuali gunung yang jauh, kalau gunung yang dekat Jabal Umar yang kelihatan lagi jarang. Jabal Umar itu sekarang bikin bangunan sebentar. Mulai tahun 2008 itu mulai dihancurkan, sekarang sudah jadi bangunan tinggi. Jabal Qubais itu bangun rumah raja lagi, ya kan? Ada lagi sudah. Nah, apa yang terjadi ya seorang duduk sambil duduk tadi? Kata Rasulullah SAW, umur kita ini panjang, tapi sekarang sisa umur kita itu ibarat waktu ini asal tinggal lagi menjelang maghrib berapa jam lagi. Di umur yang telah lewat itu diumpamakan oleh umur yang mulai subuh sudah, zuhur sudah, ya kan? Berarti kalau kita hitung, ya kan, mulai salat subuh, ya kan, sampai zuhur, sampai asar, ya kalau di wadah kita ini kalau kita hitung, ya kan, sampai zuhur itu 6 jam, sampai asar itu enggak ya, berapa 4 jam. Jadi sekitar sudah 10 jam, tinggal 2 jam saja lagi, tinggal 2 jam saja lagi, 12 jam maghrib. Rasulullah mengatakan umur kita yang telah lalu, kata Rasulullah, ibarat waktu sudah tinggal dari menjelang maghrib habis. Pada saat inilah Nabi mengatakan umur umati baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Nabi mengatakan demikian. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan dia demikian? Karena beliau mengatakan kalau yang khairun nasi batala umruhu, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tapi baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Terus Nabi mengatakan wal aqyas, sekitarnya yang pintar, yang cerdas, yang baik, yang cerdik. Siapa? Wal aqyas, sudah zikrul baik, ialah orang yang banyak ingat zikrul maut, ingat dengan kematian. Manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Manusia yang cerdas, manusia yang pintar, di dalam tafsir itu dikatakannya al-aqyas bidul jahl. Aqyas itu ialah lawanan daripada jahil. Lawanan daripada jahil. Wal aqyas bidul jahl, lawanan daripada bodoh artinya pintar. Siapa orang yang pintar? Rasulullah mengatakan wal aqyas, orang yang pintar ialah orang yang banyak ingat dengan kematian. Baik Bu, jamaah yang dimuliakan Allah, siapa di dunia dengan keadaan mati? Sehingga ada peribahasa mengatakan yang kaya mati, yang miskin mati, pelajar
binatang sudah mati jadi tanah, ya kan? Tapi kalau kita manusia ini begitu kita sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, alam kita sudah berubah. Tadinya kita di alam rahim 9 bulan 9 hari, keluar ke dunia. Di dunia 60, 70 tahun dijalanikan, kemudian kita meninggal dunia. Apakah setelah meninggal dunia ini habis? Tidak. Kita manusia dan jin ini akan menghadapi proses yang panjang. Apa yang panjang? Setelah sudah di dunia, kita akan masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, sampai nanti hari kiamat kita akan dibangkit lagi. Dan kita percaya apa yang dikatakan Rasulullah. Di alam kubur itu, kalau Imam Ghazali, Imam Ghazali dan sahabat yang sering banyak dalam ini orang tinju sampah. Di dalam kubur itu manusia kata Imam Ghazali Allah akhir melaksanakan waktu tercebur, melaksanakan waktu tenggelam di air, di laut, sungai. Apa dia melakukan bantuan orang lain tak akan ada. Kalau bisa baca dia mencapai. Apa maksudnya? Kita pertolongan. Siapa yang bisa menolong lagi manusia di dalam kubur? Yang menolong kita di dalam kubur itu Rasulullah adalah amal ibadah yang kita kerjakan di dunia. Amal ibadah yang kita kerjakan di dunia itulah yang bisa. Harta kekayaan yang kita miliki di dunia satu pun tidak ada yang bisa menolong kita di dalam kubur. Di sini Rasulullah mengatakan, di akhir zaman manusia akan terlalu cinta kepada dunia dan akan benci dengan kematian. Sementara kematian sudah penuh kita. Sehingga ada di dalam bahasa syair, al-mautu bab wan nasu dakhilun. Pintu itulah sarang manusia itu an-nasu bab, al-mautu bab. Manusia itu pintu, laki itu laksanakan pintu. Namanya maut itu pintu. Wa kullu nasi dakhilun. Setiap manusia pasti masuk pintu itu. Kita orang yang beriman percaya bahwa saya hidup ini akan berakhir dengan kematian, percaya. Dan ini kita tak ada kaum bukan kaum mengingkari lagi, sudah berapa banyak. Kepada kita di hari sudah hampir setiap minggu mati kaidah di masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang salah seorang di antara anggota syarikat kematian kita atas apa simpulan umur berapa sekian, umur anggota sekian telah meninggal dunia dan akan disolatkan di Masjid Al-Falah. Padahal dan begitu kita mendengar sudah ada terjadi kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lihat kita ini apabila ini juga akan sampai waktunya bendera dipasang yang hijau, ya kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada suatu saat akan dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang tadinya punya mobil yang mahal, tapi begitu sudah meninggal dia masuk pada mobil ambulan. Nah, disinilah kita. Rasulullah SAW itu menyuruh supaya kita apa dia tadi, siapa yang mendatangi orang kematian, menyalahkan orang kematian sampai dia mengantar ke dalam kubur, dia mendapatkan pahala qiraat, akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Nah, berarti kalau pahala gandaannya 1 qiraat itu sama dengan sebiji gunung. Sama dengan sebiji gunung. Qiraat jadi 2 biji gunung. Gunung itu lebarnya 1 kilo, tingginya 1 kilo, panjangnya 6 kilo, hampir 7 kilo. Panjang benar. Jadi kalau sini ke kandangan 2 kali ke kandangan, panjangnya gunung. Orang yang mendatangi orang yang kawan ceritanya, orang mati, kemudian dia makan sampai ke kubur dan mendapatkan gunung. Tapi kalau dia hanya menyalahkan, akan dapat pahala, dapat satu. Timbul pertanyaan, kalau mengantar sampai ke kubur, pada dapat 2 qiraat, dan
dulu kata-kata pengangkatan orang mati, pengangkatan jenazah dalam rumah kubur, begitu berada di kubur sampai beberapa terakhir sampai selesai, bukan dia berzikir, berpandir kata-kata pokoknya pandirnya lebih nyaring daripada tukang perakit. Rasulullah SAW mengatakan begitu sudah dimasukkan ke dalam rumah kubur, 3 langkah saja menjalani berjalan sudah datang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW begitu salah seorang sahabat meninggal, begitu sudah dikuburkan, sudah rata dengan tanahnya, Rasulullah berdiri. Hai para sahabat, hai para kawan-kawan seperataan, apa is'alu akhakum atas bifaid dan yus'al. Kata Rasulullah, doakanlah dia supaya ditetapkan ibadah sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini kan orang menggunakan bukannya kita jadi balanya, bukannya kita ini malah bermaju urusan dunia, malah bermaju urusan anak, urusan keluarga, urusan macam-macam. Apakah demikian kita mengantar mereka ataupun tidak? Semestinya kita begitu berkumpul itu sedih. Dan kadang-kadang ini lagi yang jadi masalah ya kan, masyarakat kubur yang paling banyak para kubur itu bibian. Ibu-ibu bibian itu semestinya kalau ingin ke kubur boleh-boleh saja, tapi jangan dekat-dekat jauh-jauh. Dan bebarak itu kan lalakian, membuat kubur lalakian, ibu-ibu di jauh. Begitu ditegur ya daksananya juga tidak daksan-daksan. Kembali kepada pokok pertama, kita disuruh oleh Nabi, umur kita laksanakan dari sekarang habis asar, tinggal menunggu maghrib lagi. Rasulullah SAW mengatakan, umur ubatul baina sittin wa sab'in, umur ubatul antara 60 sampai 70. Ujian dan belum 60, aku panjang lagi nih, belum 60 lagi ya kan. Tapi yang namanya kubur, ya kan, yang namanya kubur, ya kan, sekarang kita banyak pedagang orang pagi masih bisa warung, bisa makan, tahu-tahu sekitar jam 10, jam 9 ada pengumuman meninggal dunia. Kaget. Nah, ketika kaget semalamnya ada di rumah, semalamnya masih makan, semalam masih di warung lagi. Di sini lagi Rasulullah SAW ingatkan ini supaya kita, semua kita ini, apalagi yang sudah 40 tahun, yang sudah 40 tahun, sudah 40 tahun ke atas, kita ini sekarang yang sangat banyak kita pikirkan semestinya adalah bukan urusan dunia, ya urusan akhirat. Timbul pertanyaan, ada boleh kan usaha, ada boleh mencari kan urusan dunia? Di sini ulang lagi. Rasulullah SAW beliau mengatakan bahkan dalam Al-Quran jelas, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari untukmu apa yang bisa memberikan keselamatan bagi kamu di akhirat. Wabtaghi, cari, tuntut. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagian kamu di dunia untuk pada dunia. Berarti bagi kita bukan dilarang urusan dunia, tapi yang penting yang lebih utamakan kita pikirkan sekarang bukan hanya urusan dunia, ada yang lebih penting daripada dunia, ya urusan akhirat. Termasuk urusan akhirat tadi bekal kita di dalam dunia supaya mendapatkan keselamatan kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jelas dalam surah Al-Asr, hai orang-orang yang beriman, apa kata Allah orang beriman? Oh, kamu kata Allah, jangan sampai kamu lupakan, ya kan? Apa aja ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pikirkan bahwa tadi apa, sanggup apa, bekal apa yang kita bawa untuk hari esok. Hari esok bukan hari ini, hari esok mesti hari akhirat. Kita manusia dalam terus sering banyak. Coba lihat, kalau kita melihat kelahiran manusia begitu
Awalnya kalau saya mau mati orang mati, ada yang orang mati begagal ini, ada masuk berubah. Bidan ibu bidan tanya, apa anak lahir masuk begagal? Apa artinya? Oh artinya dia lahir ke dunia ini ada punya apa-apa, sehingga kosong dalam dunia ini kosong tangannya tidak ada apa-apa isi kan begini. Setelah sudah di dunia, berisi sepeda, ya sepeda motor, berisi mobil, berisi rumah, berisi macam-macam, banyak berisi kekayaan. Sehingga kalau ditotal miliar, ya kan alhamdulillah. Tadi lahir tidak punya apa-apa, begitunya sudah lahir ternyata dia banyak berisi harta, banyak berisi kekayaan. Tapi begitu meninggal dia rasanya kan dari bawah kosong tangannya. Menurut ceritanya Raja Harun Rasyid. Harun Rasyid itu begitu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia berwasiat. Ujian Harun Rasyid, tolong nanti kalau aku meninggal, kalau aku kena mati, jangan langsung aku dikuburkan, jangan langsung aku dibawa ke kuburan, tapi aku arah dulu jalan keliling kota biar rakyat melihat. Tapi dengan catatan Ujian Harun Rasyid, tanganku ini keluarkan biar melihat bahwasanya aku kena meninggal jangan membawa apa-apa. Inilah kita. Kita ini kalau sudah meninggal dunia kosong, ada darah di bawah. Terus apa bawaan kita yang kita bawa? Apakah membawa materi, bawa duit dada? Apa membawa apa? Karena ada manusia semuanya tidak ada yang dibawa. Yang dibawa itu amal yang kita kerjakan. Disinilah kita. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus salat? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus baca Quran? Kenapa kita harus baca selawat? Kenapa kita harus berzikir? Kenapa kita harus beramal? Kenapa kita berbuat baik? Ini adalah amal ibadah kita yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat, yang akan menyelamatkan kita. Kalau ternyata tidak ada amal ibadah yang dia kerjakan, ada yang sedikit benar, ya kan? Ada yang sedikit benar, ya kan? Kalau dia nantinya meninggal dunia tanpa membawa amal sedikit pun, inilah apa yang dikatakan oleh Allah. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Allah mengatakan demi waktu asar. Jadi asar ini waktu yang paling hebat, paling haram setelah salat subuh dan asar. Salat fajar, salat asar. Wal fajr demi waktu fajar. Wal asar demi waktu asar. Ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah hebat. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu yang apakah latar belakangnya, sebagai apakah di dunia ini, orang kaya kah dia, pejabat kah, apakah orang terpandang sebagai apapun di dunia ini, innal insana lafi khusr. Sungguh benar-benar dalam kesulitan. Illa alladziina aamanu, kecuali kalau dia beriman. Cukup beriman tidak, wa 'amilus shalihaat, beramal saleh. Sehingga kalau kita bisa mengerjakan amal ibadah, sungguh alhamdulillah kita bisa salat berjamaah. Subhanallah, itu luar biasa. Ini satu keberuntungan bagi orang yang bisa melaksanakan kewajiban. Satu contoh salat subuh berjamaah di masjid, subhanallah, luar biasa. Puji dulu, tidak usah salat, tidak usah sabaiyah. Kita baca subhanallah walhamdulillah, ini pun sudah dunia lawan isinya, langit lawan isinya, kumpulkan subhanallah walhamdulillah harus di kanan, dunia lawan isinya di kiri, semua dua di kiri, langit lawan isinya di kiri, timbang antara dua mana lebih berat apa? Saya lebih berat subhanallah daripada dunia dan isinya. Apa maksudnya? Ini biar kita itu cinta dengan amal ibadah, cinta dengan akhirat. Dan ini kadang kalau kita mungkiri, ini pasti akan terjadi. Bahwa oleh karena itu manusia dan jin inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat diperhatikan oleh Allah. Sehingga kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu beribu kali diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya
Imam Syafi'i tetap ini kata hidup oleh apa namanya oleh manusia. Padahal satu contoh. Kalau kita baca Al-Quran di rumah atau di mana di tempat, begitu kita selesai baca Quran lalu kita khatam baca Al-Quran, Rasulullah mengatakan Al-Quran yang kita baca pada waktu itu turunlah 60.000 malaikat. Kita membaca La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Tamat sini di rumah. Begitu kita khatam Quran itu 60.000 malaikat turun ke rumahnya itu. Orang lain hingga datang tahu apakah rumah kita ingin dituruni malaikat? Apakah ingin rumah kita ini didatangi oleh malaikat? Manusia datang boleh kita kira-kira begini sekali pada yang 60.000 hadir. Pada yang 60.000 hadir. Ini yang hadir malaikat bukan yang hadir manusia. Begitu kita bangun di waktu malam, Allah Akbar, dua rakaat aja. Bangun, ya kan? Kita semua yang duduk, kita sembahyang 2 rakaat, waktu malam, Allah Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, memanggil siapa hamba Allah yang ada di dunia yang beriman, yang mau taubat, yang mau minta ampun, yang minta usaha akan beliau Rasulullah. Terkenallah dia di kalangan siapa? Terkenal dikadar oleh Allah, dikadar oleh para malaikat, disayangi oleh Allah, disayangi oleh Nabi. Tapi manusia tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Walaupun dia baca istighfar sampai dia menangis, mengenang dosanya sampai menitiskan air matanya, satu titis air mata akan memandangnya ke dalam jahanam. Subhanallah, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Disinilah tadi manusia, tapi manusia sekarang mendalam cerita yang demikian, kisah tentang apapun sudah jalan, kisah tentang kisah mati, kisah tentang sudah selesai, kisah tentang pendapat, kisah neraka, kisah pendapat surga disampaikan oleh Nabi, tapi ternyata ada yang menghiraukan. Sehingga turun ayat ini, babi ayyi hadisin yu'minu. Kayak apa lagi pembacaan supaya beriman? Kayak apa lagi ayat tambahan lagi kita bacakan supaya ia takut kepada Allah? Babi ayyi hadisin. Ayat yang mana panggilan yang mana kisah kayak apa lagi? Dikisahkan surga ada tertarik, dikisahkan apa namanya neraka ada tertarik. Setelah itu babi ayyi hadisin yu'minu kata ayat ada lagi. Lalu timbul pertanyaan kenapa? Diceritakan akhirat ada pada hari, diceritakan neraka ada tertarik. Kenapa? Karena di hatinya ini bukan takut kepada Allah, bukan takut kepada Sang Khalik yang menjadikan langit dan bumi yang berbeda-beda, takutnya kepada takut kepada makhluk. Takut makhluk kalau hilang, ya kan? Termasuk tadi takut dirinya kalau mati, ya kan? Nah, jadi kita orang beriman sampai lagi ini orang berdoa sekali lagi adalah kisah akhirat ini di dalam hati orang yang beriman sama orang berbangun kayak api. Bila sinyal akhirat ada, pasti akhirat akan ketemu. Tapi bila jadi dia di dalam hatinya bukan sinyalnya akhirat, sinyal dunia, padahal akhirat kan mau potong. Ada di sinyal, hawa nanti ada di sinyalnya. Hawa yang lebih baik sinyalnya, kalau kan lebih baik kan dia kan dunia kan ada sama-sama air, ada sedikit aja. Ada coba berapa sedikit berarti sinyal akhir. Kalau mendengar dunia, waduh, belum kelihatan sinyalnya, tapi mana sinyalnya tapi. Mandala kisah orang berkambut, lumuk saya larang Allah, benar-benar di muka kabut. Mandala orang menyuling tahu, tapi kabel belum beritik belum. Mandala kisah dunia, apa aja dari tahun 60-an dulu dikatakan. Mandala orang dapat berlian di Bartapura, Trisakti tahun 60-an. Subhanallah, begitu tutup pakai di kampung ini kira-kira 3 menit sama sunyi lagi di kampung kepada akhirnya dan Tuhan berbulan lalu dapat Trisakti. Mendengar dunia
Pandangan kisah kalau kisahkan tadi Pak adalah rasa aduh. Padahal kalau kita pikir ya kan urusan dunia ini pasti resikonya berat. Pandangan dunia ini resikonya berat, ya kan? Waduh, panas, ya kan? Waduh, hujan, ribut, ya kan? Kadang-kadang bisa ditebak paten. Mengerjakan dunia, tapi kalau mengerjakan akhirat, contohnya kita salat subuh. Apalagi ini masjidnya bagus, lampunya baik, ampiknya baik, kulapnya baik, pauduannya baik, jalannya baik. Kalau baik, aduh dilagari masjid paling harap terungking, parahnya terowak, ya kan? Nah, paling harap tuh jalan ada dendam balistik, kamu kepo, jalannya, subhanallah hanya beberapa meter saja jalannya. Dari rumah pasti kalau agar itu ada turun di rumah kembali sama melakukan hasil belajar. Aduh, sekarang, rumahnya nyaman, ada bumbu tinggal buka keran, ya, ada padi tinggal buka lagi, ya, ada perlu untuk sumur, ada perlu cengki dapur sudah, kan nyaman, lampunya nyaman, bajunya nyaman, kuringnya nyaman, masjidnya nyaman, jalannya nyaman, ibadahnya susah. Ini yang jadi masalah. Ya kan orang yang jadi masalah. Maka karena itu kita beruntung. Siapa orang yang dibuka Allah untuk hatinya mau beribadah, inilah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan hidayah kepada Allah berikan hidayah kepada anak istri kita. Mudah-mudahan semua jiran tetangga kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi, waktu umur kita tinggi lagi waktu asar sampai maghrib lagi. Udah kita meninggal dia apa yang kita bawa, ya kan? Tidak ada yang kita bawa, tidak ada persiapan yang kita bawa kecuali hanya ada amal ibadah yang kita kerjakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, ya kan? Paman fasa bertaqwa, katanya saya itu apa namanya Syekh, ini dia kemarin sungguh betul-betul orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut artinya pengajaran perintah